Oleh karena itu, para santriwati, jadi ilmu tanpa amal itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ilmu tanpa amal itu adalah perbuatan sia-sia. Sehingga Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, ayuhal walad, wahai anakku, lau kana al-ilmu mujarradan kafiyan laka wa la tahtaji ila amilin siwa. Jika kalau ada kita mempunyai pikiran, cukup menuntut ilmu saja, mempelajari ilmu saja, tanpa mengamalkan apa yang tertera pada ilmu, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kok bisa sia-sia? Iya, dikarenakan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita di dalam hadisnya, di dalam firman Allah yang berbuat bersifat hadis qudsi, hal min sa'ilin. Ada kalimat hal min sa'ilin, hal min mustawfirin, hal min ta'ibin. Kalau hanya kita mencukupkan, hanya menuntut ilmu saja, tanpa berbuat amal-amal kebaikan atau mengaplikasikan ilmu kita, maka itu adalah pemikiran yang keliru. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita, mengingatkan kepada kita, hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin. Apakah ada dari kalian semua orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sa'il itu kan berarti meminta, itu adalah sebuah aktivitas. Kan ada sebuah aktivitas. Hal mustaghfir yaitu adalah orang yang meminta ampun, itu adalah aktivitas kita. Apalagi hal ta'ib, yaitu apakah dari kalian semua ada orang yang meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, mempunyai pemikiran bahwa kita ini cukup belajar ilmu saja tanpa berbuat amal kebaikan, maka apa itu katanya Imam Ghazali, yaitu dha'i'an bila fa'idah. Niscaya hadisnya, hadis kutsinya Allah Subhanahu wa taala, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dha'i'an bila fa'idah, maka itu adalah sia-sia saja, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, karena kita ini adalah orang yang menuntut ilmu, maka kita ini harus mengamalkan ilmu kita supaya kita ini bisa memberi faedah kepada diri kita, ya, lebih-lebih kepada apa? Sesama kaum muslimin wal muslimat yang ada di dunia. Paham ya? Sehingga apa dari aplikasi yang pernah kita pelajari, contohnya kita ini melakukan barang yang sunat, tahu ilmunya sholat tahajud, maka kita harus bisa melakukan sholat tahajud walau 2 rakaat, bangun tengah malam. Karena apa? Karena ada segolongan sahabat, ada sebuah kita menjelaskan, ada segolongan sahabat menceritakan tentang kehebatan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kebiasaan Abdullah bin Umar ini adalah dia bangun dan memohon ampun kepada Allah, kasarannya tahajud, bangun di tengah malam memohon tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, menobati dosa-dosa yang sehari telah dikerjakan. Ahli tahajud, ahli bangun tengah malam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gimana? Ni'mar rajul, ya, mana? Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Paling apik-apike wong ya iki
itu orang yang bangun tengah malam dan dia sholat di waktu malam. Memang Allah mengatakan, ayo juga tahajud ini walaupun bangun tengah malam ini walaupun sifatnya sunnah, akan tetapi tahajud ini bisa merubah kita dengan fadilahnya bangun tengah malam, qiyamul lail dan seterusnya. Allah akan mengangkat derajat kita, yaitu maqam mahmud. Rasulullah aja mengatakan paling api wong itu orang yang dia bangun tengah malam langsung sholat. Itu. Dan juga Rasulullah mengatakan yaitu ini tadi ya bulan latuk tirin nauma. Rasulullah mengatakan kepada apa lanjutan dari itu, Rasulullah pernah memperingati seorang dari sahabat-sahabatnya Rasulullah. Bagaimana katanya Rasulullah, latuk tirin nauma. Sahabat, kamu anak laki-laki, latuk tirin nauma, jangan sampai memperbanyak tidur tengah malam. Fa inna kathratan naumi bil lail, karena sesungguhnya orang yang memperbanyak tidur tengah malam, artinya enggak tangguh dia di waktu malam, yadahu sahibu faqiran yaumal qiyamah. Lah ini ketika seperti itu maka kita ini akan menyebabkan menyesal nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Maneman doa wes ya Allah, mungkin kita ini bapak ibu kita katakanlah ya seperti itu pekerjaannya yang ada di dunia, mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya ini, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddatan warahmah, jadikan keluarga kami orang yang husnul khatimah, jadikanlah kami ini ya Allah menjadi orang yang memberikan manfaat kepada keluarga saya, khususnya umumnya kepada masyarakat sekitar. Keren lah. Ketika sampai mempunyai ilmu yang manfaat, satu alat saja dihargai oleh Allah Subhanahu. Satu huruf aja dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat baik, sebuah kebaikan dan akan ditiru oleh orang lain, maka kita mendapatkan 10 kebaikan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau kita tidak mempunyai ilmu yang ada terjadi di masyarakat, malam-malam kita ngomong dan seterusnya, itu adalah sebuah kejahatan. Ketika kita melakukan sebuah yang dilanggar oleh Allah yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih tiru dengan seseorang, maka kita akan mendapat kiriman dosa walaupun kita notabene tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu waktu malam ini waktu istijabah. Tanya dalam sebuah hadis dikatakan kan tadi itu hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, hal min ta'ibin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat rahmat untuk mengabarkan, ayo umat Muhammad, ayo manusia, siapa pada hari ini, pada malam ini yang minta ampun, maka Allah akan ampuni. Siapa yang meminta sesuatu, Allah akan kasih, dan seterusnya dan seterusnya. Itu terjadi di malam lebih ketika separuh malam. Karena itu iman kalau waktu malam kita hanya dipakai untuk melukis lukisan di pulau dia yang perempuan tidak punya brengos, akhirnya punya brengos. Tapi brengosnya warna putih gitu ya. Biasanya kalau orang laki-laki brengosnya di atas mulut. Nah, anehnya kalau orang perempuan brengosnya di sampingnya mulutnya warna
putih kuning-kuningan alias jahil atau elor. Kalau orang bangun tengah malam mendapatkan sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidur di tengah malam mendapatkan sesuatu, apa itu? Yaitu berupa elor dan Teman-teman, oleh karena itu marilah kita gunakan